Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya ayo kita doakan bersama untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya semua. Begitu juga untuk subscribe untuk viewerku yang tercinta yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga. Semoga kebaikan doanya tercurahkan untuk kalian semuanya. Semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu semuanya ya. Oke, matur nembah nuwun, terima kasih. Kita lanjutkan ini seri yang ke-9. Maka sebelumnya aku mohon maaf kalau ini nanti ternyata panjang ya, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 30-an menit. Aku mohon maaf karena aku akan berusaha ini kita selesaikan di seri yang ke-9 ini ya. Biar asik ya. Angka 9 Wali Songo biar bisa selesai di seri yang ke-9 ini. Nanti ada juga, tapi aku tidak jadikan satu dalam playlist kajian kita tentang Milkul Yamin ini, yaitu tentang bagaimana perlakuan Islam terhadap tawanan. Itu untuk menjelaskan aplikasi dari dari la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam ya. Dan itu juga sebuah penjelasan tentang bagaimana toleransi itu diberikan, tidak ada paksaan dalam beragama. Juga kita akan menukil peristiwa-peristiwa yang aktual yang ya terjadi di era-era sekarang inilah ya. Tapi itu nanti videonya tersendiri, tidak jadi dalam satu playlist dengan yang kita kajian ini, meskipun itu masih terkait ya. Sehingga kita bisa buktikan secara akademis Islam itu tidak memaksa dan Islam itu menghormati tawanan ya, yang tentunya berimplikasi kepada budak. Meskipun itu sebetulnya sudah aku jelaskan secara akademis, teori-teorinya sudah ya, bagaimana dalil Al-Quran dan hadisnya sudah gitu ya. Tapi nanti di seri yang aku maksud tadi itu aplikasinya dengan apa yang terjadi saat ini ya. Bukan di seri, maksudku di video yang akan datang ya, setelah seri ini aku tutup. Jadi seri ini aku tutup di angka 9 ya, seri ke-9. Nanti ada satu lagi video kelanjutannya, cuman tidak aku jadikan dalam satu playlist, tapi masih terkait. Oke. Minum dulu ya, kopinya tinggal sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta ya, berulang kali aku minta kepada semua viewer-viewer tercinta, sampaikan ya. Jadi kalian belajar dan mengajar, sampaikan apa yang kalian dapatkan dari channel dakwah ini ya kepada siapa saja ya. Kepada siapa saja. Pertama kepada keluarga, sahabat, teman dekat ya, baru nanti melebar kepada yang lainnya. Kita itu tugasnya hanya menyampaikan, bukan membuat orang supaya tahu dan memaksa orang menjadi tahu. Enggak. Hanya sampaikan saja gitu. Dia tanya, kamu bisa jelaskan, sampaikan sebagaimana informasi yang telah aku sampaikan kepada kamu. Kalau kamu nggak tahu, nanti bisa kamu tanya sama aku, jawabannya apa, nanti aku bantu gitu ya. Jadi sekali lagi, tugas kita ini hanya menyampaikan. Tugas Kanjeng Nabi itu juga hanya menyampaikan loh. Jangan kamu kira ya Arab-Arab jahiliyah ya, munafikun, musyrikun dan ahli kitab yang bandel-bandel itu tidak tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang nabi dan Al-Quran itu adalah kitabullah, pendahulu kitab-kitab
pelanjut dari kitab-kitab yang dahulu, begitu juga Kanjeng Nabi adalah pelanjut dari nabi-nabi dahulu, begitu juga tentang Islam itu adalah pelanjut dari din yang terdahulu. Itu bukan mereka tidak tahu, ya. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau tahu, dan gak ada urusan karena Kanjeng Nabi tidak ditugaskan untuk menjadikan mereka mau tahu, tidak. Jadi ketika mereka tidak mau tahu itu nggak jadi beban bagi Nabi, bukan tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab Nabi itu hanya menyampaikan, ini loh kebenaran. You tanya, ini jawabnya, begitu, ya. Sama kita juga tugasnya begitu. Ada yang tanya, ya kita jawab saja. Apakah dia tidak mau tahu padahal dia sebetulnya sudah tahu, itu bukan menjadi tanggung jawab kita, ya biarin saja gitu loh, ya. Kan tidak bisa juga memaksa orang untuk mau tahu. Ya dia tidak mau tahu, ya biarin saja. Meskipun secara akademis aneh gitu loh. Orang bertanya kan dia tidak tahu, maka dijelaskan. Ketika dijelaskan dia tetap tidak mau tahu, ya kan anjing namanya. Kan gitu kan? Orang tidak tahu, dia tanya, diberitahu. Setelah diberitahu dijelaskan tetap tidak mau tahu, ya kan anjing namanya. Tapi tidak perlu dihiraukan hal yang seperti itu karena tugas kita menyampaikan, ya. Maka pesan dari aku, sampaikan kajian ini, sampaikan. Sudah 9 seri, ya. Kamu pelajari, kamu ulang-ulang dan sampaikan, semoga itu menjadi amal, ya, menjadi catatan langit amal soleh atasmu, ya. Oke. Di seri yang ke-8 kemarin itu ada sebuah komentar yang masuk, dan itu cukup bagus komentarnya dari Mas AA, ya. 2 kali dia komentar, ya, dan itu sudah sangat jelas. Artinya dia tuh, Mas AA itu sudah paham tentang kemana ending yang mau aku bawa dari kajian ini, ya. Jadi aku merasa terbantu dan aku tinggal meng-endorse atau men-stressing saja supaya kalian lebih paham gitu, ya. Dari Mas AA ini 2 kali dia komen, ya. Halal dinikahi walau bersuami, itu dia sudah kasih komentar. Dan itu ditanggapi oleh Mbak AM dari Bogor. Cuman aku takut dia keliru. Sepertinya dia keliru memahami masalah tuannya itu, ya. Dia komen begini, masalahnya wanita itu sudah jadi hak tuannya karena dia sudah menjadi tawanan perang. Jadi boleh tidaknya dinikahi semua menjadi tergantung dari izin tuannya, seperti gitu. Iya betul. Tapi yang aku khawatir kalau aku lihat komentarmu sebelum ini, aku takut kamu keliru memahami tuannya. Ya, yang mana yang menjadi tuannya? Kemarin aku sudah ulang-ulang, ya. Ada kesan kamu masih keliru, tapi kalau nggak keliru, ya alhamdulillah, ya. Makanya kemarin kan di surat 4:24 dan aku lanjut surat 4:25, di situ ada diksi, ya, pemiliknya, ya, nikahilah mereka dengan seizin pemiliknya. Di situ diterjemahkan tuannya, ya, tuannya. Padahal itu ahlihina. Ahlihina itu bukan tuannya. Karena kalau tuannya nanti yang baca jadi apa, ya? Jadi kacau. Ini tuan yang mana lagi? Karena kan gini, aku punya malakat aimanuhum. Yang aku ambil dari daulah, dari negara, ya. Izin lewat perjanjian baik, ya, lewat tangan kanan itu tadi, ya. Nah, kan otomatis aku menjadi tuannya. Ya kan, atas malakat aimanuhumku itu aku menjadi tuannya, kan? Kan dia ikut aku ambil dari daulah. Nah, sementara di lainnya begini, di surat 4:25 itu, ya, nikahilah mereka, artinya ketika aku ingin menikahi malakat aimanuhumku itu, ya, nikahilah mereka dengan seizin tuannya. Itu di perjanjian
Di terjemahan Depak itu tuannya. Jadi bingung tuan yang mana lagi? Ini tuan. Terus aku minta izin kepada tuannya lagi, ya. Itu terjadi terjemahan yang salah. Makanya hati-hati, ya. Itu lihat ke Arabiunnya itu adalah ahlihina, ya. Ahlihina itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan pemiliknya, dengan seizin pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya ini tadi, daulah ini, gitu ya. Daulah ini bukan aku. Aku tuannya, ya. Pemiliknya itu daulah. Artinya aku mau menikahi, aku izin kembali ke sini. Gitu ya. Berulang-ulang aku ulangi ya. Semoga paham. Memang agak ribet dan ruwet juga. Kalau aku baca komentar dari Mbak siapa tadi yang dari Bogor ini, sepertinya masih salah memahami tuannya yang mana. Iya, seizin tuannya, tapi yang kamu pahami sebagai tuannya yang mana? Bukan aku loh ya, tapi daulah ini, negara. Karena kan tawanan perang itu menjadi milik negara dan dia tidak boleh dimiliki personal tanpa izin negara. Baru negara nanti yang mengeluarkan izin lewat perjanjian yang Malakat Aimanuhum itu, ya. Tetapi kalaupun ternyata Mbak AM sudah paham seperti yang aku jelaskan, ya alhamdulillah gitu ya. Cuman aku baca komennya kok sepertinya ini belum paham ini ya. Semoga aku salah dan kamu benar, artinya kamu sudah paham. Kalau sudah paham ya alhamdulillah ya. Oke. Seperti janjiku ya, dari seri 1 sampai seri 8 kita sudah mengupas tuntas ya bahwa Buddha, ya, aku pakai kata budak meskipun itu dilarang dalam Islam supaya acceptable aja lah ya, supaya acceptable, mohon dimaklumi. Itu harus lewat pintu yang namanya nikah supaya boleh digauli, ya. Jadi Islam tidak pernah mengizinkan adanya hubungan laki dan perempuan sebagaimana hubungan suami istri tanpa pintu nikah, tidak boleh. Satu-satunya meskipun dia budak itu harus dinikah dahulu. Dan itu sudah kita kupas tuntas dari seri 1 sampai seri 8. Ya. Di seri 9 ini aku akan menjelaskan, loh bagaimana kalau dia istri orang? Nah, nanti itu aku jelaskan ya. Tapi sebelum ke sana aku akan menceritakan dulu kepadamu supaya tuntas tentang hadis ya. Hadis yang kemarin itu kita bahas yang tentang sahabat Kanjeng Nabi mau menggauli, kan aku sudah bilang kalau aku memberikan sebuah alternatif gini loh. Kalau ya, jika maka gitu ya. Jika hadis itu dipahami bahwa serdadu-serdadu kita dahulu ya, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu mau menggauli ya tanpa nikah ya, maka itu harus ditolak. Karena hati-hati terhadap, nanti aku jelaskan, terhadap asbabun nuzul. Ya. Aku tolak. Tetapi ada alternatif lain ya. Begini, ini aku hapus di sini lah ya, karena ini aku perlukan nanti yang amat ini aku perlukan ya. Kita pakai istilah amat aja ya supaya familiar, karena Al-Quran menjelaskan kita dengan amat ya. Nanti aku jelaskan di mana amat itu terdapat. Ini hadis ya, hadis. Ya, ini Al-Quran. Aku jelaskan lagi ya. Posisi asbabun nuzul itu hanya sebagai tools. Ketika engkau perlu penjelasan, kamu ambil, boleh. Enggak ya tidak apa-apa. Aku sebetulnya tidak perlu hadis ini yang digunakan sebagai, karena aku sudah paham gitu loh. Tanpa hadis ini pun aku sudah paham gitu loh. Ya. Tapi karena ada yang bertanya, ya oke lah aku jelaskan. Di sini kan aku bilang, di sini kan menggauli.
di Al-Quran ini khususnya surat 4, 24, 25 ini menikahi. Bahkan ada maharnya segala macam kan. Nah, karena aku bilang alternatif pertama, kalau ini dipahami menggauli tanpa nikah ya, sedangkan ini menikah ya, tanpa nikah, sedangkan di sini menjelaskan nikah. Bisakah ini disebut asbabun nuzul dari ayat ini? Karena hati-hati, asbabun nuzul nanti aku contohkan tentang surat Al-Ikhlas bagaimana asbabun nuzulnya. Hati-hati, ini jelas tidak connect. Yang satu cerita tentang menikahi, yang satu menggauli. Kalau aku bilang jika maka loh ya, hati-hati kalimatku jika maka. Jika menggauli ini dipahami tanpa nikah, apakah bisa ini disebut sebagai asbabun nuzul dari ini? Itu loh. Ya. Itu yang aku maksud, hati-hati ya. Maka dia jawabnya pertama, kedua ya. Ada dua alternatif. Sebentar, ini kok pada habis. Sebentar. Pertama, aduh, semoga lah ya. Pertama begini ya, kita bisa aja tolak. Orang kita juga akan aku bilang, tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Ya, tidak semua. Asbabun nuzul itu hanya tools, instrumen, alat bantu kita untuk memahami. Jadi kalau kamu perlu bantuan ya kamu pakai, kalau enggak ya sudah, enggak usah. Gitu ya. Oke. Pertama, bisa kita tolak kalau kita pahami ini menggauli tanpa nikah, sedangkan ini menikah. Berarti apa korelasinya gitu loh. Kan sudah berseberangan, yang satu menggauli, yang satu menikah. Ya. Tetapi kedua bisa diterima. Hingga bagaimana kita memahami parcel ini kan parcel nih, ibarat parcel. Ini bisa diterima, bisa ditolak. Tergantung bagaimana cara kita memahami. Cara memahaminya begini. Ini kan dahulu, ini kan menjadi asbabun nuzul, berarti ini kan awal. Ya. Ini kemudian. Ya. Ini asbabnya, ini nusul yang dinusul, ini asbabun nuzulnya, ini yang dinusulkan. Ya. Artinya begini kerangka berpikirnya. Di sini kan serdatu-serdatu itu ingin menggauli. Ya, tapi mereka punya suami gitu kan ya. Punya suami ya, takut keliru, punya istri. punya suami kan. Terus bagaimana? Ya. Maka menggauli itu dijawab dengan nikahi dulu. Dijawab kan Al-Quran turun menjelaskan. Kan ini kan mulai 24 kan nikahi orang merdeka. Kalau kamu tidak mampu ya, maka nikahilah amat. Nah, kita pakai istilah amat aja lah. Nikahilah amat. Ini yang langsung masuk ke sini jelas bingung dia kalau aku pakai istilah amat ya. Makanya ikuti dari seri pertama sampai terakhir berurutan ya. Maka nikahilah amat. Kan ini masalahnya ini mau menggauli amat. Nah, gini ya. Ini mau menggauli amat. Tanya kepada Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi menjawab lalu dengan Al-Quran. Ya, kalau kamu mau menggauli amat, ini ya nikahi dulu, bayar maharnya, gitu ya. Kalau kerangka berpikir pemahamanmu konstruksinya seperti itu, maka ini bisa kamu terima. Tapi kalau seperti yang pertama, ya dia ditolak. Nah, sekarang pemahaman kamu itu seperti apa ya? Terserah kamu saja. Ya, aku menawarkan begini loh dua pemikirannya, pemahamannya seperti ini. Bisa ditolak, bisa diterima. Ini semua tergantung kerangka berpikirmu dalam merangkai antara hadis yang dimaksud sebagai asbabun nuzul dan Al-Quran sebagai jawabannya. Ini kan pertanyaan, ini jawaban, gitu ya. Pertama, kalau ini dibiarkan begini putus, maka dia harus ditolak. Karena apa? Di sini dipahami menggauli tanpa nikah. Ya. Sedangkan di sini disuruh menikah.
Bisa saja langsung ditolak, tapi bisa juga diterima. Artinya apa? Ini sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau kami mau menggaulinya? Ya, kan belum tahu ini tanpa atau harus nikah. Maka dijawab nikahi dulu. Nah, maka itu bisa. Ya, bisa diterima. Jadi ada dua alternatif ini, tapi itu sebetulnya nggak inti lah ya. Aku bilang asbabun nuzul itu kalau kita sudah paham, tapi begini loh ya, kadang-kadang ada orang yang mau mencari asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu bisa macam-macam, orang itu sejarah kok. Dia tidak absolut. Cuman kalau yang masih perlu bantuan untuk memahami asbabun nuzul ya, aku juga memang kadang-kadang perlu asbabun nuzul, ya. Nanti aku ketika menjelaskan surat Al-Muntahana itu aku akan menjelaskan asbabun nuzulnya supaya kalian lebih paham, ya. Nanti akan kita nukil, cuman aku tidak akan menjelaskan asbabun nuzulnya karena inti kita adalah untuk menjelaskan bagaimana tawanan yang bersuami itu kok boleh dinikahi, gitu, ya. Ini sudahlah ya, ini enggak perlu. Ya, ini sekedar melengkapi supaya kalian bisa lebih paham. Jadi ada dua alternatif yang aku tawarkan, ya. Kalau aku sendiri sih enggak perlu karena aku sudah paham, gitu loh ya. Sekarang berbicara asbabun nuzul, ini contoh ya. Ini asbabun nuzul. Ini kitab yang menjelaskan asbabun nuzul. Asbabun nuzul, latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Kiai Haji Ki Soleh dan H.A. Dahlan. Ini ya. Ini asbabun nuzul nih. Asbabun nuzul itu banyak, nanti ada lagi. Tafsir juga banyak. Ini tafsir nih. Nanti kadang-kadang menafsirkan perlu asbabun nuzul, ya. Dan kalau kita berbicara Arab, kita perlu juga berbicara historikalnya Arab. Ini terlalu tebal ini. Ya, aku juga belum selesai baca ini, ya. Perlu waktu memang. Ya. Nanti kalau kita mau Yerusalem ya, itu buku Yerusalem juga tebal itu, kan Armstrong ya. Supaya kita tahu bagaimana sih budaya Israel itu, karena memahami budaya itu perlu supaya kita tidak meleset memahaminya atau misleading ya, gitu. Karena kan yang namanya Yerusalem itu kan stakeholdernya kan Yerusalem itu stakeholdernya kan orang-orang Israel yang kita perlu tahu budayanya. Begitu juga Arab itu ya sebagai stakeholdernya Mekah Madinah, dan itu berinteraksi dengan Kanjeng Nabi, maka kita perlu budayanya untuk tahu gimana sebetulnya. Oke, aku kasih contoh ini aja ya. Aku nggak tahu ini nanti terlalu lama nggak ya, apakah aku jadi bingung. Ini 14-12, apakah bisa selesai atau tidak. Semoga bisa selesai ya, 14-12 sudah. Kalau nggak bisa selesai ya terpaksa molor lagi. 14-12. Aku mohon maaf sama yang biasanya usul jangan panjang-panjang Gus gitu ya. Ya maklum lah kan saudara-saudara kita juga tidak semuanya berkemampuan untuk menyiapkan paketan ya. Semakin panjang semakin banyak paketan dana yang dibutuhkannya untuk membeli paketan ya. Kita maklumi lah. Oke, contohnya ini surat Al-Ikhlas ini ya. Surat Al-Ikhlas ini. Nih ya. Ini beda-beda asbabun nuzulnya ya. Supaya kalian jelas gitu loh ya. Supaya ngerti. Kalau ada orang ngomong tuh, oh aku ngerti petanya dia ngomong di sini. Dan juga kamu nanti akan ngerti dia sebetulnya ngomong apa yang dia tidak tahu. Itu kamu ngerti nanti, ya. Kan banyak sih orang gaya-gaya ngomong asbabun nuzul padahal dia sendiri ngerti kagak. jadi seperti orang Jawa bilang seperti ketek ditulup gitu loh ya. Dia ngomong seolah-olah dia tahu padahal kita tahu kalau dia tidak tahu apa yang diomongkan. Itu sering dalam diskusi-diskusi. Tapi ya biarilah ya. Ini ya, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah dengan berkata, jelaskanlah kepada kami sifat-sifat Rabb-Mu. Maksudnya ayat ini, Quran surat 112 Al-Ikhlas ayat 1-4. Turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin. Itu laporan pertama. Jadi
asbabun nusulnya surat Al-Ikhlas itu untuk menjawab kaum musyrikin. Jadi Kanjeng Nabi dituntun oleh wahyu, ya tentunya begitu dong, orang namanya juga Nabi ya, lewat surat Al-Ikhlas itu. Ya, cerita ini, sejarah ini kita peroleh dari catatan ya. Diriwayatkan oleh, ini agak sulit nih nama-nama Arab ini, aku harus hati-hati bacanya. At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah dari Abul Aliyah yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Itu satu sumber, diriwayatkan juga ya. Jadi ada sumber lain yang senada oleh At-Tabrani dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Jabir bin Abdillah. Nah, sumbernya sudah beda ya. Ini kalau tadi kan Ubay bin Ka'ab, ini Jabir bin Abdillah. Riwayat tersebut dijadikan dalil bahwa surat ini makiyah, artinya diturunkan di Makkah. Itu cerita pertama yang kita peroleh. Supaya kalian tahu ini bahwa bagaimana relativitasnya asbabun nusul seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang ngoceh asbabun nusul, dia ngerti nggak itu? Ya seperti tadi, seperti ketek ditulup. Ketek itu monyet, ditulup itu gitu loh. Dia hanya promo karena dia berbicara sesuatu yang dia sebetulnya tidak tahu gitu ya. Oke. Ini lihat. Kemudian ya riwayat lain ya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa nih. Kalau tadi ini yang aku baca ya, supaya kalian clear. Nih. Ya, nah sekarang nih riwayatnya. Ya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa beberapa orang Yahudi ya, di antaranya Ka'ab bin Al-Ashirab dan Hai bin Akhtab menghadap Nabi. Mereka berkata, "Hai Muhammad," ya jelaslah orang kafir kan ya. Masa mau ya Rasulullah enggak begitu. Ya. Karena masih menutup, dia ahli kitabnya masih menutup terhadap Islam ya. Maka manggilnya begitu. "Hai Muhammad," gitu kan. "Lukiskan sifat-sifat Rabbmu yang mengutusmu." Ayat ini maksudnya Al-Ikhlas 114 ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Jadi di sini sudah ada dua asbabun nusul. Yang pertama menjawab pertanyaan musyrikin, yang kedua menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Mana yang benar? Ya. Oke. Jalur cerita ini, kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sama, ini juga ada dua periwayatan yang tentang itu. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah. Sama-sama dua. Yang pertanyaan menjawab pertanyaan musyrikin juga dua-dua sumber. Ini juga dua juga ya. Oke. Berdasarkan riwayat ini dapatlah ditegaskan bahwa surat ini Madaniyah. Ayo. Yang satu katanya Makkah, yang satu Madaniyah. Gak mungkin dong satu surat turun dua kali, di Mekah turun, di Madinah turun, dan suratnya itu sama persis. Kecuali substansinya yang sama, itu boleh lah. Tidak mungkin. Maka kalau satu benar satu salah, ya mungkin begitu. Ya kalau Madinah benar Makkah salah, kalau Makkah benar Madinah salah. Nggak bisa turun di Makkah dan Madinah, karena ini satu ayat selesai. Bukan separuh ayat, kan ini misalkan Al-Baqarah misalkan ya, bisa saja separuh ayat turun di mana, separuh ayat turun di mana, itu dimungkinkan kalau itu. Tapi meskipun kita tahu Al-Baqarah itu Madaniyah ya, panjang-panjang. Kalau Makkah itu dia to the point, dia pendek-pendek, dia tidak singular. Aku enak menjelaskannya ya. Ayat-ayat Makkiyah itu dia straight to the point, dia tidak singular. Kalau ayat-ayat Madaniyah dia singular. Kenapa demikian? Karena tipologi manusia yang dihadapi beda-beda. Ya, itu Arab-Arab pagan yang jelebot-jelebot itu perlu ketegasan, itu perlu digenjleng, maka dia straight, tidak singular. Nanti di Madaniyah itu dialogis, karena bukan hanya Arab-Arab musyrikin aja yang
hadapi itu lebih kompleks, maka dia singular. Seperti ini kan singular, ini kan kompleks. Karena apa? Ada yang nonton dari Islam, ada saudara kita Kristen, ada saudara kita agama yang lain, mungkin juga ada yang tidak beragama, ya. Oke, kita lanjut, ya. Dua sumber yang berbeda. Ini ada sumber lagi, ya. Dalam riwayat lain dia kemukakan bahwa kaum Ahzab, nanti aku jelaskan apa itu kaum Ahzab, berkata, lukiskanlah sifat Robmu kepada kami. Maka datanglah Jibril menyampaikan surat ini, maksudnya Quran surat Al-Ikhlas 1-4, yang melukiskan sifat-sifat Allah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari Abul Aliya yang bersumber dari Qatadah. Bertambah lagi menjawab pertanyaan Ahzab. Siapa kaum Ahzab itu? Kaum Ahzab itu merupakan kelompok yang mereka sudah bersekutu gitulah ya. Jadi bukan hanya pasukan sekutu aja ya dalam perang dunia ke-1 ke-2 ya. Ternyata sudah sejak zaman dulu ya, sejak Islam diturunkan, kejahatan itu, kuasa hitam itu selalu bersekutu untuk melawan kebaikan ya. Jadi kaum Ahzab itu adalah persekutuan antara kaum Quraisy, ya, kafir Quraisy, Yahudi Madinah, kaum Gatafan dari Taif ya, munafikin Madinah, dan beberapa suku keliling Mekah. Itu bisa kita lihat di Zubadu Siratun Nabawiyah ya, halaman 13 ya, 55. Halaman berapa ini? 87-88 ya. Pakai juz juga dia, juz 2 ya. Kitabnya ini ya. Dinukil dari situ. Ya. Jadi kaum Ahzab itu adalah kelompok sekutu penentang Kanjeng Nabi. Sudah 3 kan? Tadi musyrikin, sekarang Yahudi, sekarang Ahzab. Ada satu lagi nih. Ini begini, kalau Suyuti mengatakan begini, menurut Asuyuti, ini menurut Asuyuti loh ya, penulis sejarah. Asuyuti itu semoga tidak salah, ini sepertinya Asuyuti pelanjut dari penulisan sejarah Arab, dari pelanjut dari siapa sesepuhnya itu ya, lupa aku. Oh iya, kemarin nanti aku jelaskan tentang ini. Kemarin aku mau bilang begini sebetulnya, ini aku lupa lagi. Kemarin yang aku lupa aku sudah ingat. Ini loh, Mufasirin ya. Ada lagi hadisin ya. Hadisin ya. Nah, sebetulnya aku kemarin itu yang lupa tuh ini loh, fuqaha. Fuqaha ini loh, ya Allah, lupa banget. Kalau sudah blank gitu ya. Kalau mufasirin ini ya ahli tafsir ya, mufasir ya, ahli tafsir. Kalau hadis ini nih ahli hadis. Nah, fuqaha ini ahli teori hukum atau fikih. Nah, karena nanti masalah-masalah perkawinan yang kita bahas, kalau kemarin kan aku membahas secara fundamental dari Al-Qur'an langsung ya. Nanti itu kalau dibahas dalam tinjauan fikih, karena nanti ada perkawinan dengan ahli kitab loh. Bagaimana itu? Itu ribet lagi rinciannya ya, makanya itu akan lebih terinci apabila ditinjau dari teori hukum atau teori fikih, dan pakar fikih itu namanya fuqaha. Itu loh aku kemarin mau Ibnu Ishaq. Nah, ini aku ingat. Kadang-kadang error. Semoga tidak salah, Asuyuti di sini itu adalah pelanjut dari Ibnu Ishaq, penulis buku sejarah bangsa Arab ya. Ibnu Ishaq itu seniornya, meskipun mereka tidak pernah ketemu ya. Nah, ini fuqaha ini yang kemarin mau jelaskan fuqaha ya. Artinya pernikahan itu kalau dibahas oleh para fuqaha itu adalah ahli fikih ya. Pernikahan, perkawinan itu lebih rinci lagi gitu ya. Sudahlah, ini bukan topik utama, tapi kemarin aku mau ingat-ingat kok terlupakan. Alhamdulillah sekarang mau ingat-ingat Ibnu Ishaq, sama Allah dibantu diingatkan ya. Oke. Apa kata Imam Asuyuti itu ya? Kata al-musyrikin, maksudnya kaum musyrik ya. Dalam hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab
ya, ialah kaum musyrikin dari kaum Ahzab. Maksudnya kaum Ahzab yang tadi aku bilang, ya, yang sekutu tadi itu. Dengan demikian surat ini dapat dipastikan Madaniyah, artinya tidak bertentangan apakah itu Madaniyah atau Makkiyah, ya. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, ya. Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut di atas. Yang tadi kan satu Makkah, satu Madinah, ya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Abu Sa'id di dalam kitab Al-Ashama dari Aban yang bersumber dari Anas yang meriwayatkan bahwa Yahudi Khaybar menghadapi Nabi, ya, dan berkata, "Hai Abul Qasim," ya, putranya kan dulu ada yang bernama Qasim yang kita bahas tentang ada nggak keturunan Kanjeng Nabi itu, ya, yang sudah diwafatkan di usia dini, sudah aku jelaskan. Maka dipanggil Abul Qasim, bapaknya Qasim, seperti almarhum mertuaku dipanggil Pak Us karena istriku anaknya itu kebetulan tunggal, ya, namanya Husna, ya, menjadi Usna, makanya dipanggil Pak Us. Itu budaya-budaya itu begitu dipanggil oleh anaknya. Makanya di sini dipanggil dengan Abul Qasim, artinya bapaknya Qasim. Nanti ada Abu Hurairah, itu lain lagi karena dianya itu sering sayang sama kucing, maka sama Kanjeng Nabi dikasih nama Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tapi itu bukan pelecehan, ya, menunjukkan bahwa dia mencintai kucing, tukang merawat kucing. Ketemu kucing terlantar di jalan, dia piara, gitu loh, ya. Pernah satu waktu ngobrol sama Kanjeng Nabi, ditanya, "Itu dalam sakumu apa itu bergerak-gerak?" Terus dijawab, "Ini kucing ya Rasulullah." Kucing dimasukkan saku jubahnya, ya. Maka disebut Abu Hurairah, ya. Jadi sepertinya almarhum Bung Karno juga meniru Kanjeng Nabi. Bung Karno begitu kalau ada mengundang artis biasanya itu terus diganti namanya sama dia, seperti Rima Melati, Titi Puspa, ya. Itu yang kasih nama Bung Karno, nama itu bukan nama asli mereka, gitu, ya. Oke, kita lanjut nyimpang ke sana, ya. Nggak apa-apa, biar tidak terlalu berat. Kajian ini berat ini, ya, karena muter-muter dan diulang balik lagi ke sana supaya tidak terasa berat, ringan, kita selingi dengan beberapa informasi lah, ya. Oke. Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab dan Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Cobalah terangkan kepada kami tentang Robmu. Itu pertanyaan Yahudi Khaybar, ya. Rasulullah tidak menjawab sehingga turunlah Jibril membawa wahyu, yaitu surat Quran surat Al-Ikhlas surat ke-112 ayat 1 sampai 4 yang melukiskan sifat-sifat Allah. Aku sudah bacakan. Aku bacakan langsung loh, ya. Artinya secara akademis dia bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau aku hanya ngomong nanti dikirain tidak mendasar, ya, tidak ada referensi atau bisa saja keliru ngomong. Ini supaya lebih meyakinkan, aku bacakan langsung, ya. Dan ini bukunya kamu bisa beli, ya. Kalau pinter beli buku, jangan beli karedok. Beli buku ini karena ini nutrisi untuk otak, ya. Ya, nutrisi untuk perut juga perlu, ya, tapi untuk otak jangan lupa, ya. Mungkin ada rezeki beli buku bagus ini, Asbabun Nuzul, ya. Nah, dari itu aku ceritakan satu surat saja asbab nuzulnya macam-macam, mana yang mau kita pakai, gitu loh. Mana untuk menunjukkan surat Al-Ikhlas saja ada 4 asbabun nuzul. Yang pertama untuk memberikan jawaban kepada musyrikin. Yang kedua kepada Yahudi, ya. Yang ketiga kepada kaum Ahzab. Yang keempat kepada Yahudi Khaybar. Ada 4. Belum lagi tempat turunnya, ya. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Ada 2. Ya nggak mungkin dua-duanya benar. Tapi kalau kalian mau mengikuti pendapat Asyuti, Imam Asyuti, ya silakan saja. Yang tadi dia mencoba merukunkan, yang ternyata menurut dia adalah kaum musyrikin dalam hadis itu adalah yang bersumber dari Bani Ka'ab itu kaum musyrikin kaum Ahzab. Ya silakan saja. Ya, jadi aku gini loh, aku tidak mengarahkan kamu harus begini, enggak, aku enggak mau.
Aku guru-guruku itu nggak berani mengarahkan seperti aku begitu. Guru-guru itu mengeksplor ini yang ada begini, begini, begini. Silakan kamu mau ikut yang mana. Nah, aku juga begitu kepada kalian. Aku nggak mau menggiring kalian agar selalu sependapat dengan aku, ndak. Ya, kan aku sudah bilang kalau aku ndak perlu asbabun nuzul ini karena aku sudah paham. Tapi kan ini harus aku jelaskan supaya kalian paham bahwa asbabun nuzul itu tidak serta-merta dapat mengikat. Karena dia itu cerita gitu loh ya. Namanya cerita itu relativitasnya itu kak ya sangat lebar sekali, tidak absolut seperti Al-Qur'an. Tetapi bagaimanapun kalau kamu perlu ya silakan ambil. Cuman aku kasih tahu karakter asbabun nuzul seperti itu. Orang karakter hadis saja seperti yang sudah ceritakan kok. 200 tahun kemudian dia baru dituliskan meskipun ada yang bilang 300 terserah mau yang mana. Ya. Nah, sekarang aku sudah suguhkan kepada kamu, kamu mau mengikuti yang mana? Yang mengatakan bahwa al-ikhlas itu merupakan sebuah jawaban untuk pertanyaan musyrikin, monggo. Pertanyaan Yahudi, monggo. Pertanyaan kaum Ahzab, monggo. Pertanyaan Yahudi Khaybar, monggo, silahkan. Tidak ada masalah ya. Tapi setidaknya kamu sudah tahu lah bahwa asbabun nuzul itu bukan segalanya. Ya, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa menit kita? 30 ya. 30 sudah 30 dikurangi 12-an. Dikurangi 10 20 hampir 20 menitan. Ya. Semoga bisa selesai lah ini ya satu seri ya. Satu video maksudku ya. Oke, kita masuk ke intipati dari kajian kita ya. Dan semoga kalian ditonton sampai paham berulang-ulang ya. Cari wifi supaya paham ya. Aku sudah dibantu oleh Mas AA tadi itu yang bilang aku hanya sekarang mengendorse, mencoba untuk memberikan stressing saja ya. Kenapa istri orang kok boleh dinikah? Ya karena di antara tawanan-tawanan perang itu tidak semuanya itu gadis atau janda. Ya. Dan perlu tahu berkali-kali aku ulangi ya. Sebetulnya yang kita diskusikan ini adalah tawanan perang atau budak. Itu sama halnya dengan nanti poligami ya. Itu adalah cara Islam akan menyelesaikan masalah sosial efek dari sebuah peperangan dengan jamil. Dengan indah. Gitu loh ya. Makanya yang mau poligami itu jangan ujuk-ujuk mau nikah 1, 2, 3, 4. Ya boleh tapi pahami dulu duduk permasalahannya. Jangan kamu nggak tahu apa-apa tiba-tiba nikah lagi gitu. Ya nggak apa-apa, cuman pahami dulu duduk permasalahannya. Itu lahir dari konteks sosial efek dari sebuah bola salju peperangan, ya. Oke, tapi kita belum pernah bahas poligami ya. Kemarin ada yang request apa gitu ya, nantilah ya. Aku sudah baca teman, aku belum berani janji. Sekarang kalau bisa dibilang subjudulnya itu adalah mengapa istri orang itu boleh dinikah. Karena di antara tawanan-tawanan perang itu ada yang sudah menjadi suami istri, artinya dia statusnya istri orang. Kenapa sih boleh dinikah? Maka aku akan jelaskan. Pertama, ayat-ayat terkait larangan kawin campur. Ya, ini pertama. Ya, ayat-ayat ya terkait larangan ya kawin campur ya kalau risih dengan kawin campur ya silahkan diganti nikah campur ya nggak apa-apa, aku nggak ada masalah, aku ya nggak ada masalah. Yang penting kamu itu paham gitu ya, mau kamu pakai istilah apa yang penting kamu paham. Jadi jangan ribut di istilah selama istilah itu tidak merupakan sesuatu yang urgent ya, kecuali kalau dia menjadikan sesuatu yang urgent. Jadi aku orangnya sangat-sangat terbuka. Ya, ayat-ayat terkait larangan kawin campur yang kita nukil dari perjanjian lama. Supaya kamu tahu bahwa larangan kawin campur itu sejak dulu.
Sejak zaman saudara tua kita. Bukan Nasrani. Nasrani itu saudara tua kita, tapi ada yang lebih tua. Sejak Yahudi sudah dilarang kawin campur. Makanya aku nukilkan di Perjanjian Lama. Yang pertama, ya, Ulangan 7:3. Ya. Aku bacakan. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Ya. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Gak terlalu sulit kan dipahami? Ya? Sulit gak aku menjelaskan? Kalau sulit panggil itu pendeta. Ya. Nanti kalau pendetanya nggak bisa ngajar, ajak ke sini supaya pendetanya tak ajari. Ya. Oke, aku ulangi. Ulangan 7:3. Ini 7-nya. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak laki-lakimu. Jadi tidak boleh. Kawin campur itu tidak boleh. Ya. Makanya aku anjurkan yang belum paham, lihat video kita yang kemarin, ya, tajuknya itu kawin campur bukan tahu campur. Nah, sudah aku bikin seringan mungkin judulnya. Ya. Sekarang kan banyak orang padahal dia publik figur dan punya pendidikan yang lumayan, terus ngomong kawin campur itu boleh, itu kan otaknya otak goblok. Sejak zaman Yahudi itu sudah tidak boleh kawin campur, kok dia kawin campur boleh, itu dari mana dia? Apa hasil dari dia kuliah ambil doktor itu diajari begitu? Gak tahu dokternya dokter mana, kalau profesor mana, jangan-jangan bukan profesor tapi kompresor. Kompresor lebih gawat. Jelas ya? 7:3. Sekarang yang kedua. Esra 9:12. Ini Esra ini sangat berjasa dalam keyahudian ya, karena dia yang menulis ulang. Setelah pembuangan di Babel itu kan mereka dengan penguasa yang baru disilahkan untuk kembali ke Israel itu. Dan Esra itu menulis ulang kitab-kitab Torah. Kan terjajah, bangsa terjajah itu kadang-kadang ya bagaimana mau ngurusi kitab, ngurusi nyawa aja sulit. Ya, Esra. Bahkan aku baca catatan tentang sejarah Yahudi itu. Esra itu kalau dibiarkan gitu dalam catatan itu, tulisan itu, dia bisa saja dia menggantikan posisi atau setara seperti Musa. Ya. Esra itu, ya. Apakah itu nanti Esra yang disebut Uzair dalam Al-Qur'an? Nah, itu tinjauannya agak sulit sejarah masalahnya ya. Itu nantilah kita diskusikan. Tapi yang jelas Esra itu punya jasa besar dalam melestarikan Yahudi, dan dia itu jadi gini loh ya, dalam Yahudi dan Israel itu stereotip. Apakah yang menjadi egoisme itu teologisnya atau ras kebangsaannya kita tidak tahu, karena sudah menjadi satu ya. Sorry, ini anunya sudah habis, aku cas dulu. Tapi agak sulit ya, semoga bisa. Bentar. Semoga bisa. Ya, ini habis ini casnya. Bismillah. Semoga bisa ya. Oke. Jadi itu Esra ya. Sosok Esra seperti itu ya. Sekarang aku baca apa kata dia. Jadi sekarang, sorry aku menjelaskan yang tadi. Apakah kawin mengawin yang tidak boleh dengan di luar Israel, tentunya di luar Yahudi itu, apakah dilandasi ego kebangsaan, ras, atau ego teologis, itu
ketika menyangkut Ezra aku enggak tahu ya. Jadi tinjauan kita ini bukan antropologis tapi teologis ya. Memang Abrahamic faith itu melarang kita kawin campur. Mulai Yahudi, notabene Nasrani, nanti Islam juga begitu. Kita lihat ya. Oke, Ezra. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak laki-lakimu. Enggak boleh. Ada lanjutannya dan panjang, dan itu bukan substansi yang kita diskusikan ya. Enggak boleh. Ya. Jadi dilarang. Yahudi ya sama Yahudi. Yahudi dengan lainnya, kan ada bangsa-bangsa lain di luar Israel itu ya. Enggak boleh. Jadi mono apa ya? Mono kawin, perkawinan satu jalur. Enggak boleh campur-campur ya. Itu Ezra. Sekarang Nehemia ya. 3 Nehemia ya. Nehemia. Aku ambil tengahnya saja ya. Karena ini penjelasannya di tengah yang terkait dengan yang mau kita kaji. Janganlah sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka. Jelas ya? Atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Jadi aku ini nggak boleh mengambil anak perempuan mereka untuk anakku, untuk Graito misalnya, atau untuk aku sendiri, nggak boleh. Atau sebaliknya. Ya, aku ulangi. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu ya kepada anak-anak laki-laki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Nggak boleh. Ya. Ada 1, 2, 3. Sejak inilah kawin campur itu tidak ada. No. Kawin campur. Jadi Abrahamic faith sejak era Yahudi itu sudah melarang kawin campur itu. Sekarang kita lihat di B. Di B ini ayat-ayat terkait larangan ya kawin campur. Perhatikan, kalau ini PL, ini PT. Kalau ini perjanjian lama, ini perjanjian terakhir, Al-Qur'an ya. Maka di Al-Qur'an bisa kita lihat itu di Quran surat 221 ya. Nih. Quran surat Al-Baqarah ya. Suratnya 2, nomornya 221. Ini tadi aku lupa taruh yang mana ini. Sebentar aku cari. Insya Allah yang ini. Oh, oke. 221 ya. 221. Oke. Di sini itu dia tidak menggunakan malakat aimanuhum tapi langsung ke amat ya. Amat. Kamu baca itu di Arabiyunnya ada amatum ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita baca Quran surat Al-Baqarah surat 221 ya. Wa la tangkihul ya tangkihul ya, menikahi ya. La itu tidak atau jangan ya. Musrikati hatta yu'min wa la amatum. Dia langsung ke amat. Sudah aku hapus dia. Dia langsung ke amat. Amat, bukan abid ya. Kalau abid laki-laki. Amat. Dia menyebutnya langsung ke amat, tidak pakai malakat aimanuhum yang itu diterjemahkan ya kalau kita lihat itu menjadi budak dia. Jadi kalau lihat budak itu lihat teks Arabiyunnya ya. Di sini dia pakai amat. Kan budak terbagi dua, budak laki dan perempuan. Ini dia pakai amat ya.
Wala tanggil musrikati hatta yu'min walamatum. Amatum ya, mu'minatun khairum mim musrikati. Walau ajabatkum ya, wala tungkihul, nikahi musrikina ya, hatta yu'minu ya. Wa la budum mu'minun khairum mim musriki walau ajabakum ya. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni wa yubayinu ayatihi. Aku kalau diajari ngaji gitu, kalau panjang harus panjang, nggak boleh pendek. Aduh, sulit. Linnasi la'allahum yatazakkaru. Ya. Silakan kamu baca sendiri Arabiunnya ya. Karena pastilah kau lebih fasih makhrajnya ya. Kalau aku ya seperti itu. Just for myself ya. Oke. Kita jelas dilihat di situ adalah amat ya. Maka kita pakai amat. Nggak usah pakai budak lagi ya. Nggak usah pakai yang lain-lain yang sulit dipahami, langsung ke amat. Begini. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Nah, di surat yang Quran surat 24 berikut 25 ya, kan aku sudah jelaskan. Ya, amat itu boleh dinikahi tapi yang bagaimana? Yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak boleh. Ya, dan ini ditegaskan lagi. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi beriman dulu, baru dinikahi. Ya. Sungguh, nah ini dia komparasi ya. Antara perempuan musyrik dan budak yang di sini disebut amat ya. Sungguh amat itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Gitu loh. Ya. Ya. Jelas ya. Jadi ini ada musyrikin ya. Ini ada amat. Allah bilang amat itu tentunya amat yang beriman, sudah aku jelaskan ya. Amat ini pilihan, meskipun si musyrik ini ya mungkin lebih bahenol, lebih sintal, lebih apalah, lebih cantik, lebih kamu sukai. Tapi ini mungkin tidak begitu kamu sukai. Allah bilang pilih ini, yang amat ini mungkin kamu. Jadi begini loh ya, masyarakat Arab itu masyarakat egonya yang tinggi loh ya. Aku sudah sampaikan belum kemarin, menikahi budak itu bukan sebuah kebanggaan dan dia merasa egonya turun. Gitu loh ya. Makanya diperintahin menikahi budak itu supaya perbudakan hilang. Artinya dia berkorban, egonya diturunkan. Dalam status sosial, maka mereka merasa gengsi menikahi budak. Menikahi amat-amat itu. Ya. Ini aku udah sampaikan belum? Kalau sudah berarti ini mengulangi ya supaya lebih paham. Kalau belum ya alhamdulillah aku ingatkan. Jadi dalam konteks antropologis budayanya orang Arab itu seperti itu. Mereka tidak kalau bisa menikahi budak itu dihindari, bukan kebanggaan gitu loh, ya. Mereka merasa egonya turun gitu. Oke, Anda ini Allah, kalau ada yang musyrik, ada yang amat, kamu pilih yang amat. Ya. Tuh. Kemudian janganlah kamu nikahkan orang musyrik ya, dalam kurung laki-laki, dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman, sebelum si musyrik itu beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Nah, jadi lengkap. Tadi yang perempuan menarik hatimu tapi musyrik itu lupakan, pilih yang amat ini. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki gagah, ganteng, mungkin kaya tapi musyrik. Nah, ini untuk kehidupan sekarang ini hati-hati ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pilih mantu hati-hati.
Aku sudah jelaskan beberapa waktu dulu. Biasanya yang ditanya kerja di mana. Kalau kerja di BUMN langsung aja diterima. Jangan begitu ya. Tadi pagi aku sudah jelaskan bahwa dunia ini sementara. Dunia ketidakabadian. Masuk ke India menjadi dunia he. Masuk ke Indonesia dunia, masuk ke Jawa donyo. Itu bersumber dari Ibrani sana. Ya. Ya silahkan bapak-bapak, ibu-ibu cari mantu yang kaya ya silahkan. Tapi itu bukan yang utama. Nanti aku jelaskan ya. Sampai Al-Quran bilang begitu loh. Musyrik. Dia musyrik walaupun menarik hatimu. Jangan pilih yang amat ini. Ya meskipun dia budak. Ya oke aku lanjut. Karena gawat orang-orang sekarang itu kalau cari istri, cari suami, cari mantu ya itu melanggar aturan agama, melanggar aturan Islam. Apa sebenarnya dulu yang dilihat? Apakah hartanya? Meskipun itu termasuk nominasi tapi itu tidak masuk nominasi pertama. Nanti aku jelaskan. Ya. Oke. Karena apa sih kita tidak mau yang musyrik-musyrik itu? Karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke jannah dan ampunan dengan izinnya. Ya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi kita belajar dari paradigma kehidupan ya, bahwa kawin campur itu tidak boleh oleh Allah. Di sini dikatakan bahwa mereka itu akan menyeret kita ke neraka, ke nar ya. Akan menyeret kita ke nar ya. Sedangkan Allah mengajak kita ke jannah. Itu loh. Ya, kalau di sini dijelaskan di Ulangan 73 ini nanti di ayat 74-nya dijelaskan. Karena nanti kalau kau menikah campur, kawin campur, nanti anak-anakmu keturunanmu akan menyembah Allah lain. Sama ini. Makanya kemarin kan aku jelaskan di kawin campur bukan tahu campur itu kok bangganya gitu loh dan diekspos besar-besaran. Oh, kalau Natal yang laki ini bikin hiasan-hiasan tentang Natal. Kalau perempuan ke gereja, diantar ke gereja. Nanti giliran puasa bininya ini pakai bahasa Betawi kemarin kebetulan temanku dari Jakarta datang ya. Betawi kan begitu ngomongnya. Si bini ini kalau puasa ini nyiapin hidangan untuk buka puasa yang laki. Nanti kalau yang laki Idul Fitri bikin ornamen-ornamen Idul Fitri. Jadi seolah-olah itu benar dan itu dibangga-banggakan itu kan goblok minta ampun. Nggak boleh. Toleransi itu tidak begitu dan dalam perkawinan tidak boleh toleransi, tidak ada. Orang beriman harus dengan beriman. Toleransi itu menghormati yang berbeda, bukan mencampur yang berbeda. Sudah aku ulangi berkali-kali, ya. Toleransi itu menghormati yang berbeda, bukan mencampur dari yang berbeda. Karena perkawinan bukan tahu campur sehingga bisa dicampur-campur. Ya, aku jelaskan ya, sudah ya, surat Al-Baqarah 22. Jadi ini senapas. Ini senapas nih. No. Kawin campur. Artinya apa? Sebagai pewaris Abrahamic faith, dia melanjutkan larangan yang di sini. Nggak oleh kawin campur-campur kuwi. Harus satu iman. Ya. Oke. Sekarang kita lihat hadis, ya. Ini supaya sebetulnya sudah belum selesai ya. Belum aku jelaskan kenapa tawanan yang bersuami itu boleh dinikah ya. Ini aku jelaskan tentang hadis dulu. Mana yang harus kita pilih kalau kita mau cari menantu nanti mungkin ada yang mau cari istri lagi. Kan jatahnya 4 gitu ya. Lihat ini ya. Hadis Abu Hurairah ya. Rasulullah bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari 4, maksudnya 4 kriteria itu, paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Jelas ya? Maka perhatikanlah agamanya, ya. Kamu akan selamat. Gitu.
Ya, saudara-saudaraku yang mau nikah, yang mau cari bantu, lihat agamanya. Jangan depositonya berapa. Ya, jangan kerja di mana. Mobilnya merek apa. Bisa nggak nanti lu ngebahagiain anak gue? Lu punya harta apa ya? Gitu. Kan repot. Jangan duniawi menjadi parameter, tapi agama. Ya. Oke, berikutnya. Jadi disampaikan dari Abdullah bin Amru berkata bahwa Rasulullah ngendikan ya, janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka, dan jangan pula menikahi wanita karena harta-harta mereka. Karena bisa jadi hartanya menjadi mereka sesat. Lihat itu, jangan karena cantik, jangan karena harta. Sekarang kalau sudah cantik, hartanya banyak. Siapa laki-laki nggak miring otaknya? Laki-laki mana yang mampu menolak wanita seperti itu? Sudah cantik berharta. Ya ada, siapa? Laki-laki yang beriman. Kalau laki-laki yang hidungnya berbelang-belang, nggak ada urusan. Wah, ini mumpung ada ini ya, sudah cantik berharta langsung diembat. Tapi agama kita tidak ya. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang wanita, nah lihat ini, bagaimana Islam memperlakukan budak itu secara terhormat dan secara istimewa. Makanya kalau aku bilang kemarin kan, subhanallah, aturan Islam itu terterinci. Dan kafir-kafir itu bukan tidak tahu, cuman mereka tidak mau tahu, ya sudah biarin saja. Bukan tugas kita kok, memang kita yang melahirkan dia. Tugas kita hanya menyampaikan kepada mereka. Mereka mau tahu atau tidak mau tahu itu bukan urusan. Nggak ngepek, biarin aja. Ya. Kan sulit kamu meyakinkan lalat. Sulit. Walaupun kamu ngomong ini putih sari lebih indah, tapi dia maunya tetap sampah. Gimana kamu mau paksa-paksa? Kan tidak bisa. Ya tugas kita memang tidak suruh memaksa mereka untuk tahu. Jadi kalaupun mereka tidak mau tahu, tidak ada masalah. Tugas kita yang diwajibkan kepada kita itu menyampaikan. Seperti aku ini menyampaikan. Seperti ini, power terjun bebas, nggak apa-apa. Yang penting kan aku sudah sampaikan. Allah nggak tanya powermu berapa, nggak tanya. Ya, nanti masalah pendapatan iklan tentunya nggak tahu tahun ini bulan ini apakah dapat apa enggak. Aku sepertinya pesimis, tapi nggak usah khawatir. Kemarin Allah sudah kirimkan lewat infak dakwah, dan terima kasih untuk saudara-saudaraku ya dari mana itu ya, yang kemarin sampai sekarang belum konfirmasi dong Pak, Mas, Mbak gitu ya. Dan yang dari Malangbong terima kasih ya. Karena Allah akan tolong kita dengan cara lain yang kita kadang-kadang ya tidak tahu. Gitu. Jadi aku sudah siap hati seandainya bulan ini powernya karena terjun bebas ya. Seperti yang aku bilang, kalau sudah akademis itu powernya terjun bebas. Aku kemarin muat tentang kuntilanak, langsung powernya 2000-an. Tapi yang kan kemarin kuntilanak kan bombastis itu. Kamu lihat itu, kan bisa dicek. Data digitalnya kan masih ada. Itu langsung powernya itu sekitar 2000-an. Karena bombastis kuntilanak. Coba kalau aku bahas akademis seperti ini dan 8 seri yang buat jidat harus miring, ini maksudnya gimana sih? Itu langsung terjun bebas dia. 500 saja belum tentu ada, apalagi 1000, apalagi 2000 ya. Tapi ya sudahlah, karena memang seperti yang aku bilang tadi, Allah tidak tanya nanti powermu itu berapa. Tapi sudah kamu sampaikan belum? Sudah ya Allah. Gitu. Begitu juga kamu. Kalau kamu sudah dapat di sini, kamu dapat ilmu. Zakatnya ilmu apa? Aku tidak bilang sodakonya ilmu loh ya. Kemarin sudah aku jelaskan bagaimana memahami zakat dan sodako. Zakatnya ilmu itu kamu harus ajarkan. Nanti kalau kamu mengajarkan ilmumu kepada yang lain, kamu akan diberi ilmu baru sama Allah. Dengan cara apa? Ya kamu tidak tahu, mungkin lewat Gus Bedi atau mungkin lewat yang lainnya. Kan kajian-kajian di YouTube itu juga banyak. Gitu. Ya. Jadi pesanku, belajar dan mengajar itu tetap lakukan. Oke. Jadi sudah jelas ya. Lihat ini. Nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang wanita budak berkulit hitam, ditambahi lagi yang telinganya sobek. Ya mungkin dulu untuk menandai dia budak, telinganya disobek begitu ya.
Karena ini harus belajar antropologis kita. Ini perlunya juga kita belajar budaya. Budaya perbudakan era itu ya. Mungkin untuk mendarai dia budak disobek. Karena teksnya begitu. Seorang wanita berkulit hitam yang telinganya sobek. Tetapi memiliki agama. Adalah lebih utama dari mereka. Yang kafir-kafir itu. Coba. Mereka yang cantik-cantik itu. Coba. Mereka yang hartawan, hartawati itu. Tentunya di sini hartawati ya, karena perempuan bencaranya. Ya, pilih yang budak, meskipun hitam dan telinganya sobek, tapi dia punya agama. Ya, banyak hadis yang seperti itu ya, menunjukkan bahwa jadi 3 sumber ya, A, B, C ya, bahwa hadis sudah ya sama-sama menolak ini, no kawin campur. Jadi orang beriman dengan orang beriman. Ya. Di sini kamu pahami dulu ya. Enggak tahu ini sudah mulai adzan sepertinya ya. Enggak bisa selesai ini sepertinya ya. Jadi enggak apa-apa lah kalau ini enggak bisa selesai, besok lebih mantap aku akan jelaskan surat Al-Muntahana ya. Karena ini juga belum menjawab ya. Meskipun kalau kalian sudah cerdas ya ngertilah seperti Mas AA itu ya. Ini argumentasinya secara akademis ya. Bahwa kawin campur itu tidak boleh. Ini yang apa? Argumentasi yang pertama. A ya, dari lewat perjanjian lama kita mungkin tidak boleh. Begitu juga B ya, dari perjanjian terakhir Al-Qur'an. Ini Torah, ini Al-Qur'an. Tidak boleh, dan ini dari hadis. Ya. Tidak boleh. Intinya kawin itu harus satu iman, ya. Oke, ternyata apa yang kita mau tidak selamanya bisa terlaksana. Aku sebetulnya ingin sekali menuntaskan di angka 9, biar 9 seri saja. Tapi ternyata ini sudah masuk waktu asar dan aku harus segera berangkat ke Langgar Musola ya untuk menunaikan sholat asar. Jadi ini belum menjawab. Tapi setidaknya aku sudah memberikan sebuah pondasi untuk memahami kenapa ada tawanan, ada amat yang itu merupakan suami orang kok boleh dinikah ya. Jadi itu nanti penjelasannya di surat Muntahana ayat 60 ayat 10 yang besok secara khusus kita bahas surat Al-Muntahana yang terkait dengan menikahi amat yang telah punya suami ya. Untuk sementara ini karena ya itu tadi sudah ini suaranya sudah menggema ya, takhrim ya, sebentar lagi adzan asar ya. Dan aku ingatkan kalian semua untuk selalu sholat 5 waktu ya, berjamaah. Di mana? Di tempat terdekat di sekitar rumahmu, di mana ada langgar, di mana ada musola atau ada masjid lebih bagus ya. Karena kalau menurut fikih yang aku pahami, kan kita fuqaha bicara teori hukum fikih ya. Sholat berjamaah itu satu perintah tersendiri dan sholat itu juga satu perintah tersendiri. Itu beda-beda, tidak menjadi satu tarikan napas. Misalkan aku sholat asar di rumahku ini ya, itu aku hanya menjalankan perintah sholat yang wajib itu, tapi aku tidak menjalankan perintah berjamaahnya. Paham ya? Ini untuk yang laki-laki ini, yang perempuan pura-pura budak aja nggak apa-apa. Karena kalau yang perempuan itu debatable, apakah yang lebih baik di rumah, apakah lebih baik di langgar atau di masjid atau di musola ya. Karena ada yang mengatakan sebaiknya di rumah saja, ada yang bilang ya bolehlah karena tidak ada larangan juga kalau harus ke langgar, ke musola, ke masjid ya. Tadi aku dalam konteks ini tidak membicarakan yang perempuan ya, masih debatable. Khusus yang laki, channel Gus Beti yang dipenuhi dengan peor-peor yang Islam, yang kafir tentunya tidak ya. Yang Islam, aku ingatkan sholat 5 waktu berjamaah
Ya. Oke, semoga dengan itu apa yang menjadi doa-doa kita menjadi terkabulkan ya. Kita bisa menutup mata nanti juga dalam keadaan Islam. Itu dari aku dan sampai ketemu nanti berikutnya kita menjawab secara tuntas ya di seri ke-10 berarti. Quran Surat Mumtahanah ayat 60 dan 10. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.